Ya, ini ya. Jadi nanti statistiknya ada di sini ya untuk pengolahan data. Ya, ini. Jadi Anda itu pada waktu semester akhir Anda berkewajiban untuk membuat karya tulis ilmiah. Ya, ini. Di D3 saya yakin Anda juga sudah membuat karya tulis ilmiah ya. Karena karya tulis ilmiah itu salah satu syarat ya untuk bisa diwisuda atau salah satu syarat untuk bisa lulus ya. Selain yang lain ya. Ini sekarang itu ada UKOM segala ya. UKOM itu kan juga ujian kompetensi ya. Bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar dan syarat wisuda. Sekarang kalau Anda sudah lulus tapi belum lulus UKOM, Anda tidak bisa diwisuda. Ini. Ya, jadi sekarang semakin ke sini ya, semakin banyak aturannya ya. Dulu tidak ada aturan kalau UKOM itu lulus atau tidak lulus itu tetap aja diwisuda. Tapi dengan perkembangan baru ya bahwa UKOM itu harus dilaksanakan dan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kelulusan. Jadi untuk mendapatkan data yang baik ada beberapa persyaratan. Ya. Yang pertama adalah harus objektif. Artinya objektif itu tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Ya. Ya seperti Anda memotret itu ya. Memotret ya. Kalau warnanya hitam ya hasilnya kan hitam. Ya, kalau orangnya cantik ya hasilnya cantik gitu loh ya. Kalau orangnya apa rambutnya putih ya hasilnya ya rambutnya putih itu ya. Itu artinya bahwa data yang diperoleh itu harus objektif ya. Ini. Jangan sampai melakukan manipulasi ya data itu ya. Nah, bagaimana kalau penelitiannya tidak terbukti, Pak? Ya tidak apa-apa. Ya. Jadi tadi hipotesis itu kan jawaban sementara untuk dilakukan pengujian ya, dibuktikan ya. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan terbukti, kemungkinan kedua tidak terbukti. Ya. Bukan berarti kalau tidak terbukti itu ya gagal penelitiannya, bukan itu. Ya, bagaimana Anda menjelaskan bahwa kenapa kok tidak terbukti? Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Nah, penjelasan itu sudah dicegah dengan Anda cari referensi-referensi di bab 2. Makanya di bab 2 itu Anda harus kuat ya menjelaskan bagaimana alurnya. Alur dari mekanisme dari hubungan variabel tersebut ya. Sehingga bab 4 itu hanya memindahkan hasil aja. Memindahkan tulisan dari bab 2 ke bab 4 itu untuk membahas ini. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian ya, kalau tidak bermakna penelitiannya, tidak terbukti penelitiannya, bukan dari akhir segalanya ya, atau penelitiannya itu gagal ya. Ini. Jadi bisa H0 itu diterima atau HA-nya diterima. Ini. Ya, yang kedua di samping secara harusnya syaratnya objektif, yang kedua adalah harus bisa terwakili, mewakili. Artinya ada representatif ya.
data itu menggambarkan dari populasi yang ada. Makanya di metodologi ini atau statistik ini diajari bagaimana cara pengambilan data. Ya, ini bisa random, bisa non random. Ya, bisa sampling, bisa non sampling. Ya, bisa probabilitas, bisa non probabilitas. Ya, ini. Ya, kalau Anda ke pasar apa? Pasar beras itu ya Anda bisa belajar dari orang-orang yang ada di perilaku dari orang-orang yang jual beli beras. Ini itu kan ada apa? Ada sisi dari probabilitas itu atau penyamplingan, ya. Begitu antara penjual dan pembeli pada di pasar beras itu kan jumlahnya mungkin banyak ya. Kalau di Jakarta ada Cipinang itu ya. Itu kan kalau beli beras itu kan 1 truk itu ya. Ini 1 kontainer ya, isinya beras ya, berkarung-karung ya. Ini pembeli beras itu dalam jumlah besar tidak akan menurunkan berasnya semuanya ya, dilihat semuanya berasnya kan tidak. Ya, apa yang dikerjakan adalah dia akan melihat, menyampling ya, mengambil ya, beberapa karung beras ya yang bisa dia lakukan ya dengan melihat hasilnya. Itu contoh perilaku penyamplingan ya. Nah, namanya kalau di sampling itu simple random sampling ya. Ya, jadi acak sederhana. Ini Anda mesti diajari itu ya. Ini ya. Jadi artinya apa? Nanti setelah si pembeli tersebut mencocokkan ya ini varietas beras apa, sesuai enggak itu, dicampur tidak ya dengan varietas yang lain ya ya itu bisa dilakukan proses jual beli kalau itu representatif. Artinya apa? Dari sekian contoh itu bisa menggambarkan dari karung-karung yang ada di dalam beras itu enggak itu loh ya. Kalau tidak menggambarkan ya namanya tidak representatif ya. Kalau itu bisa menggambarkan ya namanya representatif itu. Ya ini. Jadi data itu data yang didapatkan dari seorang pembeli di pasar beras itu ya itu bisa mewakili dari beras-beras yang ada di 1 truk itu ya. Ini ya, itu salah satu contoh kecil ya, salah satu contoh kecil yang kita bisa lihat pada penyamplingan ya ini. Sehingga yang namanya data yang baik itu data yang bisa mewakili dari ya semua populasi yang ada. Ini ya ada simple random sampling, ada quota sampling, ya ada multi state random sampling dan lain sebagainya. Itu saya yakin Bapak Ibu sudah diajari ya. Oke, kita lanjutkan ya. Syarat data yang baik yang nomor 3 adalah meminimalkan kesalahan baku atau standar error. Ya, ini kesalahan itu dari mana saja ada. Dari alatnya umpamanya. Ya toh. Ini ya belum dikalibrasi ya toh. Nah, itu kan letak kesalahannya. Itu ya. Atau alatnya tidak
valid dan reliable. Nah, itu bisa. Sama-sama mengukur kadar Hb. Ya toh, yang satu pakai Sahli, yang satu pakai cyanmet hemoglobin. Ya, kira-kira menurut Bu Suryani mana yang paling bagus, Bu? Yang maksudnya bagaimana nih Pak perbandingan yang mana paling bagus? Nah, iya, tadi sama-sama mengukur kadar Hb. Ya, yang satu pakai metode Sahli, ya, yang satu memakai metode cyanmet hemoglobin. Ya, kira-kira data yang didapatkan ya bagus yang mana? Cyanmet, Pak. Cyanmet. Ya, ngerti ya berarti. Kesalahannya. Ya, jadi cyanmet hemoglobin yang paling bagus. Ya, karena apa? Karena metode Sahli itu metode yang hanya pakai Manual. membandingkan warna. Iya toh. Nah, kalau membandingkan warna itu kan amat sangat subjektif sekali itu. Iya. Ya, itu Mas Haidir itu Kekurangan. baru dapat apa? Dapat pacar baru, berbunga-bunga umpamanya. Nah, itu membaca warna di cyanmet, membaca warna dari hasil di Sahli itu bisa berbeda kalau Mas Haidir baru putus hubungan sama pacarnya. Nah, itu kan menyangkut emosi itu, ya ini. Makanya ya di dunia ya apa pengukuran kadar Hb untuk metode Sahli itu tidak dianjurkan. Ya, ini itu contohnya error, ya toh. Ini. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Atau Anda meneliti bagaimana tingkat akurasinya ya antara metode Sahli dengan cyanmet hemoglobin boleh. Berarti cyanmet hemoglobin itu sebagai gold standarnya. Ini yaitu diteliti ya. Oke, jadi itu yang dari alatnya. Dari penelitinya juga akan ada errornya. Ya. Ini. Jadi yang bagus-bagus umpamanya ditaruh di kelompok intervensi. Yang jelek-jelek di kelompok kontrol. Nah, itu sudah mempengaruhi hasilnya nanti. Makanya di metodologi ada namanya istilah ya double blend dan single blend ya. Jadi single blend itu sampelnya tidak tahu. Ya, ini. Sampelnya tidak tahu dia itu diberi intervensi atau tidak diberi intervensi. Ya, ini. Terus di lab itu kan juga ada pengkodean itu ya. Pengkodean ya toh. Kalau Anda penelitian itu dan dikode itu ya. Betul enggak itu Bu Suryani? Saya justru mau bertanya Pak, kalau di rumah sakit saya kan pakainya itu alat otomatik. Iya. Itu kalau mereka terjadi kesalahan atau alatnya error, yang diperbaiki itu statistiknya aja gitu. Dia tinggal masukin data segala macam langsung kembali normal gitu. Bukan dari reagennya. Jadi saya perhatikan, oh ternyata tuh harus belajar statistik ya. Kalau saya perhatikan mereka pada kasih masuk angka aja gitu. Saya pengen bertanya tapi nggak dikasih tahu gitu karena rahasia perusahaan. Itu sih yang saya mau bertanya Pak tadi. Ya, itu. Ya itu. Jadi tolong diperhatikan bahwa alatnya jangan error, ya toh ini, ya toh reagennya jangan kadaluarsa, ya toh ini. Kalau reagennya kadaluarsa ya tidak hasilnya akan berbeda kan nanti. Ini orangnya juga jangan pilih-pilih, ya.
Ini ya. Jadi jangan pilih-pilih, makanya di lab itu ada kode 001 ini apa, 020 itu apa, 030 itu kan ada. Nah, itu yang tahu kan penelitinya ya, ya itu namanya single blind ya. Kalau double blind itu peneliti sama yang diteliti atau sampelnya itu sama-sama tidak tahu. Ya ini, yang tahu apa? Pihak ketiga. Sehingga ini untuk mencegah tadi kesalahan ya. Nih kalau ada kesalahan berarti datanya itu yang didapatkan diragukan ya, kurang baik ya. Ini itu tidak menggambarkan yang objektivitas ya, data sesungguhnya. Makanya ada penelitian yang diulangi lagi itu ya. Ini jadi banyak sekali tuh teman-teman dari yang sekolah di luar negeri itu ya, yang di Inggris, di Jepang, itu ada yang mengeluh ya, saya harus mengulangi penelitian saya. Karena apa? Data yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan saya. Itu ya, ini. Ya karena apa ya? Karena tadi kesalahan-kesalahan itu ya. Kesalahan-kesalahan itu ya harus diminimalir ya. Ini jadi sekecil mungkin kesalahannya, karena kalau itu salah berarti nanti data yang didapatkan adalah salah. Kalau data didapatkan salah, nanti diolah disajikan ya salah lagi. Makanya harus hati-hati mulai dari awal. Dari Anda mulai mengambil data. Ini namanya penelitian ya, harus teliti itu loh ya. Ini ya, jadi tolong alatnya, bahannya, ya atau orangnya yang mengerjakannya. Nah, itu harus semuanya. Kalau Anda belajar ya jangan apa? Jangan meneliti. Baru belajar menggunakan alat atau langsung penelitian. Ya, nanti errornya juga tinggi. Makanya ada pendampingnya atau di apa? Kalau orang Jawa namanya didandake ya. Ditolong, minta tolong yang pinter untuk bisa mengerjakan apa penelitian tersebut ya. Boleh itu, tapi Anda semua hasilnya, semua datanya, semua prosedurnya harus Anda kuasai. Biarpun itu kenyataannya dikerjakan orang lain. Ngerti ya maksud saya? Ini karena Anda belum terampil mengerjakan itu. Kalau Anda sudah terampil, silakan Anda kerjakan sendiri. Itu ya. Jadi tolong kesalahan ini harus diminimalir itu ya. Kesalahannya harus sekecil mungkin sehingga mendapatkan data yang sangat-sangat objektif sekali, sehingga Anda tampilkan itu sudah sesuai dengan kenyataan, sehingga akan menghasilkan data yang bagus, luaran yang bagus. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kita tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan syarat data yang baik nomor 4, yaitu harus tepat waktu. Ini artinya tepat waktu bahwa data ini setelah Anda dapatkan ya atau Anda peroleh, tolong segera dikerjakan, dianalisis, ditampilkan ya, disebarluaskan melalui jurnal, artikel Anda. Ya, ini jangan sampai Anda penelitian sekarang ya nanti publish-nya ya itu 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang mendatang. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan ya, permasalahan yang sekarang. Ini ya, ini bisa juga namanya data tersebut sudah
sudah kadaluarsa atau tidak up to date lagi. Ini ya. Yang terakhir adalah harus relevan ya. Nih, Recording relevan dengan stopped. apa? Relevan dengan penelitian Anda. Recording in progress. Ya. Nih, relevan dengan apa? Dengan keilmuan Anda. Kalau Anda itu seorang TLM, teknologi laboratorium medis, ya penelitiannya di sekitar itu. Jangan penelitian tentang kebidanan, persalinan. Nah, itu kan tidak keilmuan Anda. Tapi kalau Anda penelitian bagaimana menganalisis cairan yang ada di proses persalinan, boleh itu. Tapi harus ada kolaborasi Anda dengan seorang bidan itu ya. Kalau Anda itu penelitian tentang proses kelahiran, nah itu sudah menyimpang dari keilmuan Anda. Biarpun Anda itu mungkin senang, saya itu senang kalau penelitian tentang proses-proses kelahiran, nah itu. Biarpun senang itu kan enggak bidang Anda ya, atau perawatan ya. Perawatan kuku, perawatan luka, itu kan bukan bidang Anda. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa syarat data yang baik yaitu yang objektif ya, yang bisa mewakili, yang standar errornya rendah ya, yang tepat waktu ya, atau segera untuk diolah dan disajikan, yang terakhir sesuai dengan keilmuan Anda. Ini sampai di sini ada pertanyaan?